Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mika 7 ayat 18. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, ada sebuah lagu yang liriknya demikian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Isi doa Bapa kami juga tertulis, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sedangkan dalam Matius 18 ayat 21-22, Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang lain, tidak peduli berapa kali mereka berbuat salah. Sobat Kairos, kalau boleh jujur, mudahkah bagimu mengampuni ketika hatimu telah disakiti? Tentu ada beragam jawaban, namun mengampuni bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang mampu mengampuni orang yang bersalah. Itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Batak, merdomu di tanorara. Hal ini menggambarkan sulitnya mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Terkadang sebagian orang malah berharap agar orang yang melukainya mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Tak jarang seseorang lebih suka mengingat-ingat setiap kesalahan orang lain. Namun bagaimana seandainya jika kita adalah orang yang melakukan kesalahan dan orang yang kita sakiti mengampuni kita? Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita merasa penuh syukur. Lalu apa jadinya apabila Tuhan selalu mengingat kesalahan kita? Tentu kita tidak dapat bertahan dalam murkanya. Sobat Kairos, Nabi Mika menuliskan keyakinannya bahwa kisah kejatuhan umatnya akan sampai pada akhir yang membahagiakan. Tuhan akan mengampuni pelanggaran umatnya yang setia dan menghapuskan dosa-dosa umatnya. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya seperti pada zaman Abraham dan Yakub. Nama Mika berasal dari bahasa Ibrani yang artinya siapakah yang seperti Tuhan? Sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada bandingannya. Tidak ada yang seperti Tuhan yang penuh kasih setia. Allah adalah kasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Dia berkenan mengampuni dosa kita. Dia adalah Allah yang tulus memaafkan dan mengampuni umatnya. Tidak selamanya dia menyimpan amarah. Namun seperti ayah yang rindu akan anak yang pergi dari rumah, lebih dari itu Tuhan mengasihi anak-anaknya. Allah tidak berkenan akan dosa dan pelanggaran, namun pengampunan akan senantiasa terbuka bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah. Allah tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Kasih-Nya jauh lebih besar dari pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari kekurangan kita. Sobat Kairos, kita patut bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia selalu menyatakan cinta kasih-Nya yang tidak terbatas bagi semua ciptaan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri juga memohon di tengah penderitaan di kayu salib dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan ini menyatakan sebuah ajakan kepada kita. Bersediakah mengampuni? Ketika kamu sulit mengampuni, ingatlah bahwa Tuhan telah mengampunimu. Tuhan telah memaafkanmu. Dan ingatlah bahwa Tuhan memang benci dosa, akan tetapi mengasihi orang yang berdosa. Dosamu telah diampuni, maka hiduplah dalam pengampunan. Buang segala amarah, dendam dari dalam hatimu, dan isilah dengan kasih setia Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.